Halo, perkenalkan nama saya Dartono, salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2051063. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah putusan dengan menggunakan prinsip-prinsip di dalam kepailitan terhadap putusan nomor 17 garing PDT SUS strip Pailit garing 2019 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, pertama-tama para pihaknya yaitu PT Asialink Airlines yang diwakili oleh Aja Sarja dengan kuasa hukumnya yaitu Narendra Airlangga Taringgan dan Muhammad Fahmi Gupito, yaitu disebut dengan para advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum Taringgan and Partners. Nah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon pilot. Nah, kronologi kasusnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2019 di bawah register nomor 17 garing PDT SUS garing Pilot garing 2019 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan pilot dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa pemohon pilot adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT Asialink Cargo Airlines nomor 1 tanggal 6 Desember 2007 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2008 dan kemudian berganti nama menjadi PT Asialink Airlines. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 3 tertanggal 2 April 2015 yang dibuat oleh Asoya Pratam, SHMH MKN, yaitu notaris di Jakarta. Untuk lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan perundangan terkait pengajuan kepailitan atas dirinya sendiri, pemohon pailit telah mengambil keputusan melalui akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum. Pemegang saham PT Asialink Airlines nomor 6 tertanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Yunita Elizabeth Nainggolan SHMKN. Notaris di Kabupaten Bekasi yang pada intinya menerangkan bahwa seluruh pemegang saham memberikan persetujuan untuk mengajukan permohonan pilot dikarenakan perusahaan mengalami kerugian. Nah, merujuk pada Air Shipping Agreement for Sektor Batam Singapore and Singapore Batam antara pemohon pilot dengan Batam Logistik Pte Ltd. Selanjutnya disebut sebagai kreditor pertama. Tertanggal 15 Juli 2015, di mana pemohon pilot memiliki kerjasama dengan Batam Logistik Pte Ltd terkait pengangkutan kargo udara. Namun demikian, mengingat pemohon pilot tidak memenuhi syarat operasional, maka pemohon pilot tidak dapat memenuhi isi kesepakatan tersebut. Oleh karenanya, pemohon pilot memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang deposit serta uang buka kepada Batam Logistik Pte Ltd senilai SGD 316,003 yaitu 316.003 dolar Singapura. Nah, kemudian karyawan kantor pusat bahwa selain daripada kreditor pertama, pemohon pilot juga memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada Lodewijk Manuputi, Sutat, dan Bahar Ilyas, yang selanjutnya disebut sebagai kreditor kedua. Nah, selaku karyawan pemohon pilot, adapun total daripada seluruh gaji kreditor kedua yang belum dibayarkan oleh pemohon pilot adalah sebesar 617.363.400 rupiah. Nah, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan pilot Aquo telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang kepailitan. Nah, selanjutnya disebut sebagai UUK yang menyatakan sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, berdasarkan fakta-fakta uraian tersebut,
Pemohon pilot memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta yang memeriksa dan memutus permohonan PKPU Aquo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot seluruhnya. Yang kedua, mengangkat hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepilotan pemohon pilot. Yang ketiga yaitu mengangkat dan menunjuk hakim pengawas dari hakim niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya proses pilot permohonan pilot dan mengangkat dan menunjuk Saudara Andreas Hartono SH LLM sebagai kurator pemohon pilot. Nah, di dalam kasus ini jika dianalisis maka berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan pembayaran utang. Dalam permohonan pengajuan pilot tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Dikarenakan adanya kerugian bukan karena tidak adanya etiket baik dalam menunda pembayaran sehingga hal tersebut menurut saya sudah sesuai dengan putusan yang telah diputus oleh hakim. Nah, di dalam penggunaan prinsipnya yaitu penetapan di mana karena pemohon pilot yang telah diterima maka harta kepilotan akan dibukukan, di mana posisi debitur pilot tidak akan mengalihkan kekayaannya selama putusan masih berjalan. Kemudian di dalam kasus perkara ini, menurut saya juga bisa dikaitkan dengan prinsip verifikasi dan likuidasi, di mana penyelesaiannya dapat diatur dan dicocokkan berdasarkan duduk perkara yang dibuatnya, yaitu terhadap para kreditor tersebut di atas. Pemohon pilot memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa yang pertama yaitu tagihan terhadap kreditor pertama senilai 316.003 Singapura dolar dan tagihan terhadap kreditor kedua yaitu 300 juta 341 juta 54.255 rupiah. Nah, sehingga saya menyimpulkan di dalam perkara tersebut baik dari pihak pemohon dan majelis hakim telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan perkara berdasarkan bukti yang ada dan telah memberikan putusan yang bijak terkait perkara tersebut. Sekian analisis dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih.